hari ini Lukas NMB menjalani sidang perdana kasus suap dan juga gratifikasi. Bagaimana jalannya sidang? Sudah ada Ricky Harahap dan juru kamera Wahyu Santiko di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ricky, sidang perdana Lukas NMB dijadwalkan mulai pukul 10 hari ini. Apakah kemudian sidangnya sudah berjalan saat ini? Dan kami ingin dapat informasi apakah Lukas NMB hadir? Ya, selamat siang, Peti dan Patricia dan juga pemirsa. Kalau untuk siang hari ini memang sidang perdana dari Lukas NMB sudah dimulai persidangannya dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Tadi persidangan dimulai pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat dan saat ini masih terus berlangsung proses persidangan perdana dari Lukas NMB. Terkait dengan kehadiran dari Lukas NMB sendiri memang sudah terkonfirmasi tidak bisa hadir dengan alasan kesehatan. Hal itu tersebut sudah dikonfirmasi oleh Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri yang mengatakan bahwasanya untuk saat ini memang Lukas NMB hanya bisa menjalani persidangan melalui online. Sementara itu tadi kami juga mengkonfirmasi hal ini terkait dengan kehadiran dari Lukas NMB kepada tim kuasa hukum Lukas NMB yaitu OC Kaligis. Pihaknya juga mengaku menyesali ketidakhadiran dari Lukas NMB ke persidangan di persidangan perdana ini. Padahal tadi kata OC Kaligis ada keinginan yang besar dari Lukas NMB untuk bisa menghadiri persidangan di hari ini. Namun memang dengan alasan beberapa hal tidak bisa hadir dan hal ini juga yang tadi disesali oleh OC Kaligis. Berikut kita dengarkan pernyataan dari tim kuasa hukum Lukas NMB, OC Kaligis. Dia maunya dihadirkan, tapi KPK berkehendak lain, alasannya COVID. Padahal COVID sudah lewat. Nah, terakhir tanggal 7 Juni, kondisinya, mungkin dokter tahu apa artinya kalau kondisinya, tensinya 223, di bawah 114. Itu orang bisa koma loh, makanya saya akan minta kepada hakim supaya bisa dibantar untuk dirawat dulu. Kan Pak Harto waktu sakit. Ya, tadi juga Majelis Hakim sempat menanyakan kepastian kepada tim kuasa hukum dari Lukas NMB dan juga simpatisannya yang hari ini mengikuti persidangan. Apakah bisa menjamin keamanan ketika nantinya akan ada dihadirkan Lukas NMB dalam persidangan-persidangan selanjutnya? Dan dijawab dengan lantang dan tegas tadi bahwasannya tim kuasa hukum dan juga simpatisan dari Lukas NMB ini akan menjamin keamanan kalau saja nantinya dibutuhkan kehadiran Lukas NMB dalam persidangan-persidangan selanjutnya. Sementara itu jika kita elaborasi kasus Lukas NMB ini memang ini persidangan pertama kali dalam kasus dakwaan yang dibacakan di hari ini. Sementara itu kita tahu memang sebelumnya terkait dengan kasus Lukas NMB ini KPK telah menetapkan 2 tersangka, yaitu Lukas NMB tersendiri penerima suap dan juga pemberi suap dari pihak swasta yaitu Direktur PT Yabi Bangun Papua atas nama Rijatoro Laka. Dan maksud kami dan Lukas NMB juga menerima suap sekitar 46,8 miliar rupiah. Untuk pemberi suap atas nama Rijatoro Laka memang sudah menjalani persidangan Stefani dan juga pemirsa dan juga dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum KPK selama 5 tahun dengan denda 250 juta dan perkaranya memang berawal dari adanya keinginan dari pihak swasta yaitu Rijatoro Laka yang bisa untuk melobi Lukas NMB dan juga Pemprov Papua agar bisa memenangkan proyek-proyek infrastruktur strategis di Provinsi Papua dan itu nanti akan dimenangkan oleh beberapa perusahaan milik Rijatoro Laka. Padahal perusahaan kebanyakan dari Rijatoro Laka ini adalah bergerak di bidang farmasi. Atas lobi-lobi tersebut dan memberikan suap sekitar 35 miliar, akhirnya memang diberikan ada 3 proyek strategis infrastruktur di Papua yang diberikan wewenangnya untuk pengadaannya oleh Lukas NMB kepada PT Tabi Bangun Papua yang diketuai oleh Rijatoro Laka. Ada sejumlah proyek, 3 proyek tersebut dengan nilai yang fantastis. Inilah yang digunakan oleh pihak swasta dalam penyelenggaraan infrastruktur di Papua. Demikian, Stefani, kami akan terus mengupdate informasi terkini. Untuk sementara kembali ke studio. Baik, Ricky, ada Patricia di studio. Terima kasih Ricky Harahap dan juru kamera Wahyu Santiko melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.